mempraktekkan dan menjelaskan mengenai form processing dan form validation pada framework Laravel. Nah, biasanya kalau misalkan kita buat aplikasi, eh, form itu merupakan fitur yang paling penting dalam sebuah web aplikasi, sekaligus yang paling kompleks. Karena di dalam form itu, dalam pembuatannya dari perancangannya, dari desainnya, tampilannya, maupun proses pengiriman maupun penerimaan datanya, baik itu inputan hingga disimpan ke database, itu juga membutuhkan perlakuan khusus. Sebetulnya Laravel sudah menyiapkan beberapa komponen untuk memudahkan kita dalam mengelola form. Kalau dulu di sebelum Laravel 5 sampai Laravel 5 itu ada yang namanya Laravel Form Builder atau disebut helper ya. Helper form untuk yang di Laravel. Tapi setelah Laravel versi kelima ke atas itu sudah dihilangkan atau deprecated. Tapi di komunitas itu muncul eh, yang dikelola komunitas, ini di package baru namanya Laravel Collective. Tapi kita tidak akan membahas ke sana. Itu bisa dieksplor sendiri atau masing-masing. Nah, yang pertama kita akan coba buat dari awal, project baru dari awal. Kita buat dengan Composer Create Project. Composer Create Project. Nah, kita supaya lebih cepat kita copy paste. Pastikan ini konsol atau terminal atau di Windows Command Prompt itu posisinya di folder yang kita inginkan. Saya akan membuat project Laravel ini di folder yang ada di desktop. Saya masuk ke dalam project folder materi Laravel, kemudian saya akan membuat projectnya di sini. Otomatis nanti membuat folder project yang baru di sini dengan nama belajar form. Sambil menunggu ini instalasi membutuhkan koneksi internet. Nanti kita akan mengintegrasikan form ini dengan framework Bootstrap. Yang lebih mudah kita akan mengintegrasikannya dengan menggunakan CDN. Nah, untuk rancangannya kita akan coba membuat form data siswa. Data siswa secara rancangan seperti ini formnya. Ada nomor induk siswa, ada nama siswa, ada alamat tinggal nanti yang kita gunakan. Kemudian ada tempat lahir, tanggal lahir, dan nomor HP. Ada tombol simpan atau tambah data. Nah, kalau misalkan kita mau buat di skema untuk migration ya, untuk file migrate di Laravel, untuk penulisannya nanti ini string, nama siswa string, tempat lahir, alamat tinggal, tanggal lahir, dan nomor HP itu semuanya bentuknya adalah string. Nah, ini secara tahapan alur dari MVC menggunakan Laravel. Di sini saya akan jelaskan satu persatu. Jadi pada saat user mengakses browser, itu sebetulnya mau nggak mau browser ini akan menggunakan URL-nya dan akan mengakses router yang ada di web.php. Nah, dari router itu akan, kalau misalkan menggunakan controller, sebetulnya bisa langsung router ke view juga bisa, tapi kalau standarnya kita akan menggunakan controller. Router akan memanggil controller yang diperlukan. Nah, dari parameter yang ada di router, ini memanggil controller mana. Kalau misalkan dia memanggil langsung menampilkan form, itu bisa. Maka
form ini akan ditampilkan di browser, diakses oleh user. Di lain sisi, kalau misalkan si browser ternyata mau menampilkan data, mau klik menu, di sini ada routernya untuk get data siswa misalkan, berarti dia mengakses controller yang menggunakan query. Otomatis query itu ada di model. Di sini query ke database, contohnya database siswa, itu mengakses tabel siswa. Kemudian dari database siswa atau tabel siswa, melalui model, datanya akan dikirimkan ke view. Nah, data yang akan dikirimkan ke view akan dikembalikan dan bisa dibuka oleh user melalui browser. Nah, masih proses untuk instalasi. Nah, sambil menunggu, kita kembali ke form. Untuk mockupnya yang akan kita buat seperti ini. Hasil akhir yang akan kita tuju, yang akan kita menjadi target adalah tampilannya seperti ini. Untuk membuat form validasi seperti ini memerlukan beberapa tahapan yang akan kita praktekkan satu persatu. Jadi di sini ada niche, jika kosong, nanti kita menggunakan niche yang harus sesuai 10 karakter. Jadi tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ini validasi untuk niche. Kemudian nama ini wajib ada. Kemudian tanggal tempat lahir ini juga wajib ada, require. Tanggal lahir wajib ada. Alamat di sini tidak kita isikan wajib ada. Jurusan juga tidak. Yang require ini yang wajib ada pada project form validasi kali ini. Jadi nanti diklik, misalkan di input, ada inputan yang diinputkan di form ini, diklik daftar atau submit. Nah, jika ada yang kurang, dia akan mengembalikan ke form ini dan akan memberikan pesan error seperti ini. Kita cek kembali, sudah selesai. Kita buka projectnya menggunakan Visual Studio Code. Ada di dalam folder Laravel, belajar form. Kita open. Langkah pertama, pastikan untuk examnya sudah berjalan service MySQL-nya. Untuk saat ini kita tidak menggunakan database dulu, tapi baru sampai form validasi. Kita buat database untuk belajar form ini. Nah, sementara ini masih mengakses localhost phpMyAdmin. Kita coba konfigurasi untuk project Laravel belajar form dari awal. Untuk setting atau konfigurasi awal pada framework Laravel, kita masuk ke .env seperti biasa. Nama databasenya belajar form misalkan. Username-nya root, passwordnya kosong. Kita buat database sesuai yang kita buat tadi di sini, belajar form. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya seperti apa? Kita akan membuat formnya. Membuat form seperti ini.
Nah, sebelum kita membuat form, kita akan pasti menggunakan controller. Form tidak akan kita tampilkan kalau controller belum terbuat. Jadi lebih baik kita buat controller terlebih dahulu. PHP artisan make controller siswa controller. Sudah sukses dibuat, kita buka controller yang ada di HTTP. Siswa controller. Nah, siswa controller ini kita bisa menambahkan fungsi utama public function index. Nah, di sini akan menampilkan data siswa atau formnya bisa. Return view. Nah, kita belum buat. Supaya lebih rapi, kita biasakan membuat folder di view. Resource, view. Nah, kita buat folder. Foldernya siswa. Kemudian di sini untuk mengakses foldernya, ketikkan nama foldernya, dot, kemudian nama filenya apa? Indeks siswa. Index.blade.php. Nanti kita buatnya index.blade.php. Jangan lupa, biasanya ini suka lupa. Kita tambahkan ke routing dulu di web.php route. Nah, di sini kita akan membuat slash siswa. Sebentar. Yang di sini welcome nggak apa-apa. Kita copy paste supaya lebih cepat. Di sini slash siswa. Kemudian ini mengakses controller. Jadi di sini tidak copy paste seharusnya. Kita akses controller. Di sini nama controllernya siswa controller. Kemudian metodenya adalah index, add index. Jadi si routing ini mengakses siswa controller metode index. Metode index pada siswa controller menampilkan view index siswa di dalam folder siswa. Nah, kita coba buat view-nya. Namanya adalah index.blade.php. Kita simpan dulu, kemudian kita pakai mnet abbreviation data siswa. Nah, ini kita tampilkan yang formnya dulu. Form data siswa. Kemudian kita akan menggunakan CSS dari Bootstrap. Ini kita taruh, kita tambahkan di bagian head. Untuk 3 file CSS, JavaScript, Word.js, dan jQuery. Kemudian yang ini di bawah body. Oke. Untuk Bootstrap-nya sudah kita masukkan. Langkah selanjutnya kita coba buat kontainer. Kemudian kontainernya kita tentukan dengan background white, dengan kelas yang lain adalah ini untuk seperti paddingnya. Kemudian kita tambahkan headingnya form pendaftaran siswa.
Oke, kita kasih garis horizontal, kemudian saya buat form. Nah, kita sekalian belajar. Kita coba membuat formnya dengan get, metodenya get. Kemudian di sini URL-nya. Nah, ini di bleed seperti ini dengan double brace atau kurung kurawal double. Di dalamnya kita bisa berikan sintak bleed untuk URL. Kemudian di dalam URL-nya kita tambahkan string URL-nya. Di sini nanti saya membuat proses tampil form yang ini sebetulnya siswa controller index slash siswa. Nah, slash siswa ini menampilkan form siswa. Metodenya get, kemudian kita tambahkan inputan. Kita gunakan form group dalam Bootstrap. Kemudian kita tambahkan label. Di sini nis, labelnya NIS. Kemudian input tag nis, ID-nya juga nis. Jangan lupa kita kasih kelas supaya menarik form control. Nah, ini bisa kita duplikat. 1, 2, 3, 4, 5. Yang di sini kita buat nama siswa. Nah, di sini nama siswa. Kemudian yang ketiga adalah alamat. Nah, di sini alamat kita buat menggunakan text area. Nah, row-nya jangan terlalu banyak, kita buat 4 aja. Barisnya 4 baris. Selanjutnya adalah tempat lahir. Setelah tempat lahir adalah tanggal lahir. Di sini tag kita ganti menjadi date. Kemudian jurusan kita gunakan combo box. Jangan lupa ditambahkan kelas. Optionnya kita tambah RPL. Kemudian
PKG mm T C. Nah, ini sudah masuk semua jurusan-jurusan yang ada di SMK Taruna Bakti. Kemudian kita tambah lagi satu inputan nomor HP. Kita copy dari sini, paste. Di sini nomor HP. Tipenya teks. Nomor HP. Nah, di sini kita tambahkan button submit. Daftar. Kita kasih name juga di sini. Daftar. ID-nya daftar. Kemudian kelasnya button primary. Kita coba jalankan. Localhost 8000. Harus itu sudah tampil, indeksnya sudah tampil, kemudian di sini slash siswa. Sesuai dengan routing yang tadi kita buat, routingnya adalah slash siswa. Wow, ini full, apa-apa. Alamatnya masih belum kita kasih kelas, jadi kurang sesuai dengan yang lain. Kita tambahkan kelas di text area. Nah, di antara form ini kita cut terlebih dahulu, kita bungkus terlebih dahulu dengan div call md8. Kita paste di sini. Nah, ini sudah sesuai. Langkah selanjutnya, kita akan coba menangkap data yang diinput dari inputan yang ada di sini. Kita akan menangkap data inputan yang dari
form input. Karena kita tadi menggunakan metode get, kita belajar metode get terlebih dahulu, kita coba. Daftar. Nah, dengan metode get itu variabel nilainya itu terkirim melalui URL di sini, terlihat semua datanya terkirim. Nah, nama siswa sama dengan Tugu, alamat Bogor, dan tempat lahir Depok, dan seterusnya. Itu kalau kita menggunakan metode get. Nah, kita maunya metode get ini datanya kita cetak langsung. Kita akan sedikit membuat form proses. Untuk prosesnya kita ke URL-nya adalah /siswa, kemudian tetap /siswa, tapi dengan atau kita tambahkan baru saja proses simpan siswa. Kita buat URL simpan siswa. Kita sedikit rubah di formnya. Kemudian kita tambahkan di sini di routingnya supaya bisa diakses oleh user. Ini belum kita buat metodenya. Simpan siswa. Proses simpan. Metodenya proses simpan. URL-nya simpan strip siswa. Kita masuk ke controller. Public function. Proses simpan. Nah, kita maunya di sini kita ambil request-nya. Request. Kemudian variabel request. Nah, request-nya ini yang kita tangkap variabel request, jenisnya request. Kemudian kita dump aja. Kita dump variabel request-nya. Jadi yang ada di sini tadi variabel yang dikirim baik itu melalui metode get maupun post, kalau ini yang metode get, itu di Laravel tinggal kita masukkan di parameternya dengan kategori request. Nah, ini nanti akan mencetak seperti printr di dump di PHP, di fungsi PHP, keyword PHP untuk variabel request yang masuk. Di sini proses simpan, kemudian di webnya proses underscore simpan siswa. Kita coba. Back 1, 2, 3. Kita isi data dummy, set. Oke. Nah, di sini request URI-nya datanya ada seperti ini. Nah, ini dari request URI-nya yang ada di sini muncul. Jadi ini hasil dump dari variabel request. Nah, di sini ada 51, ada kemudian ada array 8. Nah, ini terpisah. Sebetulnya nanti kalau kita mau ngambil satu-satu,
per masing-masing datanya, kita ambilnya adalah objek yang ini. Ini bentuknya adalah objek parameter-parameter ini. Kita pisahkan satu-satu untuk parameter request-nya. Kita cetak satu-satu. Kita cetak di controller terlebih dahulu. Nah, ini kita komen. Kemudian di sini kita echo variable request miss kemudian kita echo variable request nama underscore siswa, setelah itu alamat dan tempat lahir, tanggal lahir, jurusan, dan nomor HP. Oh, di sini huruf besar, nomor HP. Nomor HP diperkecil aja. Berarti di sini saya rubah di inputan. Di inputannya, di form inputnya, di indeks, di sini nomor HP. Nah, ini namanya nomor HP. ID-nya no HP, nomor underscore HP. Oke, sudah sesuai. Kita ulang prosesnya. Slash siswa, kemudian kita input dengan data dummy, nah ini di Firefox ini lebih unik, jadi langsung date-nya date picker jadinya. Nah, ini hasilnya. Ini yang bisa dicetak terpisah. Ini sebetulnya sudah dicetak terpisah. Tinggal ditambahkan break kalau mau. Echo break. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, biasanya kalau misalkan kita menggunakan metode get, biasanya hanya untuk pencarian kalau pada umumnya. Kita rubah metode pengiriman datanya adalah dengan metode post. Nah, kalau kita menginginkan metodenya metode post, kita juga sedikit rubah di sini. Kita akan menggunakan satu URI routing, tapi metodenya berubah. Kita rubah di sini juga. Kita tambahkan di sini. Untuk simpan siswanya, kita gunakan slash siswa juga. Slash siswa. Nanti diarahkan ke proses simpan. Tapi di sini routingnya adalah routing post.
Kita coba. Ini sudah menggunakan metode post saat ini. Kita kirim. Nah, ini expire. Jadi kalau sudah expire kayak gini, karena secara default, secara sistem di Laravel, pengiriman data form menggunakan metode post, itu dia harus diberikan keamanan tokennya. Di standarnya itu menggunakan CRFS token. Nah, untuk menambahkan CRFS token itu cukup mudah. Kita tambahkannya dengan cara seperti yang ini. Menambahkan add CSRF. Nah, ini kita copy, kita tambahkan di form yang menggunakan metode post tadi. Kita taruh di sini, di mana aja yang penting di dalam form. Add CSRF. Kita coba back, refresh. 1, 2, 3. Nah, kita asal datanya, kemudian klik daftar. Nah, ini sudah nggak ada masalah. Yang membedakan CSRF atau tandanya seperti apa? Kita inspect elemen supaya kita tahu sebetulnya add CSRF itu seperti apa. Tadi kita taruh di bawah form. Nah, di dalam kontainer ini, kemudian di dalam sini. Di dalam form yang ini ada input tipe hidden, kemudian dia name-nya token, dan dia mempunyai value yang ini, token yang ini. Ini default di generate dari Laravel dengan kita memasukkan CSRF tadi. Dan sekarang kita akan memvalidasi inputannya. Kita akan memvalidasi nis itu harus 10 karakter, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, dan harus 10 karakter. Kita buat untuk validasinya di prosesnya, di controller siswa, di bagian proses. Jadi sebelum disimpan ke database, kita tambahkan validasi inputan. Nah, kita tambahkan di sini. Kita buat variabel validate data. Di sini kita menangkap request, kemudian kita validasi. Ini dari Laravel. Request validate. Di dalam kurung, di sini array, isi datanya. Nah, isi data pertama arraynya adalah nis, sama seperti ini. Kemudian di array itu menggunakan anak panah sama dengan di sini request, di sini require. Nah, ini wajib diisi kalau require. Require size-nya di sini untuk jumlah panjang karakternya wajib 10 karakter. Oke. Nah, setelah nis adalah nama siswa. Nama siswa di sini kita kasih require juga. Nah, di sini require itu pakai D, require. Nah, ini supaya rapi aja. Require untuk namanya kita kasih minimum. Ini dengan tanda seperti ini di keyboard, kemudian kita minimum nama itu 3 karakter. Maksimumnya kita kasih 60. Kemudian setelah nama, alamat. Alamat kita nggak perlu.
dia boleh diisi, boleh enggak. Berarti kita tidak perlu validasi di sini. Tempat lahir, kita wajibkan mengisi. Kemudian selanjutnya adalah tanggal lahir. Tanggal lahir di sini kita juga require. Wajib diisi aja. Kemudian jurusan ini wajib diisi, require. Nomor HP juga wajib diisi. Kita simpan. Nah, kita dump hasil validasinya. Dollarnya belum ada. Jadi ini validasinya, kita coba. Kita kosong up sebentar. Nah, ini kita hitung berapa karakter. 1, 2, 3, 4, 5, nggak sampai 10. Nama siswa saya buat nggak apa-apa di sini. Kita misalkan 3 atau 2 karakter GR. Alamat kosong. Tempat lahirnya kita kosongin. Daftar. Nah, ini belum terjadi apa-apa karena kita belum menambahkan pesan error. Kita tambahkan pesan error di bagian form, di atas formnya. Nah, pesan errornya kita taruh di sini. Kita menggunakan blade dump error. Di sini variabel error. Kita dump pesan errornya. Nah, di sini ada. Nah, karena belum ada aksi, kita coba isi, kita submit aja langsung daftar. Nah, di sini ini pesan errornya. Ini pesannya di sini. Datanya ini. Pesannya apa? Nama siswa field is required. Tanggal lahir, tempat lahir required. Require juga, nomor HP require, dan ini dimunculkan di sini. Ini kalau kita menggunakan dump. Nah, supaya kita lebih menarik, kita harus pecah masing-masing. Kita menggunakan perulangan atau looping for. Nah, kita bungkus dulu, kita hapus yang sebelumnya dumpnya. Kita gunakan bootstrap. Div alert, kemudian alertnya alert danger. Kemudian di dalamnya ada itemnya, listnya. Di sini nanti
variabel itemnya, item error, kita bisa kasih namanya seperti itu aja. Nah, di sini perulangannya. Kemudian ini akan muncul jika div alert danger ini muncul jika, berarti kita pakai if variabel error apapun kemudian di paling bawah kita kasih and if at and if. Kemudian sebelum li itu harusnya di sini ul, di dalamnya baru li. Nah, di sini kita kasih looping for each, add for each. Nah, kita pindahkan aja. Kita hapus, ini harus biru. Di sini item error, kita tambahkan error. Collection-nya adalah collection itu sama seperti array, error all, semua error as item error. Oke. Kita rapikan, jangan terlalu banyak ruang kosong. Simpan. Kita coba daftar. Fill require, nama siswa require, tanggal lahir require, nomor HP juga require. Nah, ini sudah sesuai dengan target yang kita buat. Terus bagaimana kalau misalkan kita menginginkan terpisah? Untuk formnya kita mau terpisah, berarti kita pecah kembali. Jadi kalau misalkan maunya di sini, itu kita pecah kembali untuk errornya. Jadi kalau untuk saat ini kita hanya sampai tahap ini terlebih dahulu. Untuk selanjutnya kita akan mencoba membuat form simpan edit delete menggunakan form dan Laravel dengan Eloquent. Cukup sampai di sini. Untuk selanjutnya silahkan tunggu video selanjutnya. Selamat belajar dan tetap semangat.